Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau unboxing perkakas baru saya di dapur, yaitu mixer Miyako M625. Barangnya murah meriah, hemat dan juga ekonomis, juga sangat berguna banget untuk kalian yang baru mulai baking. Yuk langsung kita unboxing ya. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya sangat senang banget karena hari ini saya punya produk baru untuk diperkenalkan kepada teman-teman. Nah, produk ini adalah produk yang sederhana dan nggak mahal sama sekali ya. Ini termasuk murah. Apa yang mau saya kasih tahu ke teman-teman, saya unboxing hari ini, produk ada di dapur saya, yaitu mixer. Mixer apa? Ini mixer yang sederhana yang biasa saya selalu pakai di dalam saya membuat vlog YouTube saya. Ya, apa itu? Nah, hari ini saya akan unboxing mixer terbaru saya, yaitu mixer Miyako. Ya, nah ini adalah mixer Miyako tipe SM625. Nah, kenapa saya beli mixer ini? Jadi, saya punya mixer Miyako yang dulu banget, itu udah hampir 10 tahun saya pakai. Dan kemarin terakhir saya pakai bagian bodinya itu kendor. Jadi untuk penggilingnya itu nabrak antara satu dan lainnya. Jadi udah nggak terlalu efektif untuk dipakai. Nah, itu nggak saya buang, itu akan saya perbaiki nanti di tukang reparasi. Dan saya beli yang baru, model tipe terbaru juga dari mixer ini, yaitu tipe yang 625 ini. Nah, saya sudah buka covernya kemarin karena waktu dikirimnya itu kondisinya hujan, jadi saya cepat-cepat buka. Nah, di sini saya sudah dikasih lihat ya, saya kasih lihat teman-teman. Di sini ada Miyako SM625 pencampur stand mixer ya. Jadi yang kali ini saya nggak beli mixernya aja, saya beli yang ada bowlnya kayak gini ya. Karena saya lihat sekarang yang ada bowl itu mixernya bisa dilepas dari bagian yang lainnya, jadi lebih praktis juga. Nah, apa aja part-part yang kita dapat waktu kita beli mixer Miyako 1 ini? Yuk langsung kita lihat apa yang saya dapat ini ya. Nah, yang saya dapat waktu saya membeli mixer ini, yaitu tentu saja satu body mixernya ini ya. Lalu ini ada kaki mixer yang pertama yang buat adonan telur. Dan di sini juga ada mixer yang spiral buat dough ya. Lalu ada olesan buat mengoles adonan yang ada di dalam bowlnya nanti. Lalu di sini ada bowlnya juga, tentu saja. Bowlnya ini kapasitasnya 3,5 liter ya. Nah, nggak begitu besar, tapi cukup ya menurut saya kalau untuk bikin kue 1 loyang 2 loyang gitu bisa ya. Nah, lalu di sini ada alat standnya yang untuk memberdirikan mixernya tanpa kita harus pegang. Terus terang, ini baru pertama kali saya punya mixer seperti ini yang ada pegangannya kayak gini. Saya nggak tahu efektif atau enggak, tapi nanti saya akan coba review kasih teman-teman waktu saya bikin kue lagi. Nah, ini hanya untuk unboxing aja dan sedikit review plastiknya atau warnanya. Nah, tentu saja untuk Miyako tipe ini warnanya tuh putih ya, putih jernih, sama seperti saya waktu pertama kali beli juga sama seperti ini ya, nggak begitu banyak berubah. Lalu di sini ada standnya. Nah, standnya ini punya 2 tombol. Yang di sini ini untuk adjust dia punya mixer di atas sini kayak gini ya. Lalu yang di sini ini untuk menaik turunkan si knob ini nih. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bisa naikin lagi. Nah, kayak gini ya. Sebenarnya ini praktis banget untuk dipakai ya. Lalu ini ada penutupnya juga supaya adonannya mungkin nggak muncrat kemana-mana. Ini bisa ditarik, jadi kalian bisa pakai, bisa enggak ya, bebas ya. Nah, bowlnya juga bisa ditaruh di sini. Lalu yang teknologi terbaru lagi dari Miyako untuk mixer ini, pada saat kita ngeblend adonan di sini ada tuas berputar juga seperti ini. Jadi selain dia muter di mixernya ini, dia punya bowl ini juga akan muter ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya praktis banget. Kalian bisa coba beli. Kalau kalian nggak terbiasa dengan alat ini, kalian bisa pakai stand mixernya aja ya. Kalau emang
Kadang-kadang kita kan males ya untuk pakai kayak ginian, mungkin cucinya lebih ribet atau apa. Jadi kalian bisa pakai stand mixernya aja kayak gini. Nah kalau yang zaman dulu itu kalau stand mixer bener-bener mixernya itu nempel sama alatnya. Kali ini dia nggak nempel alatnya, jadi lebih praktis ya. Nah cara memasangnya ini biasa aja kayak mixer pada umumnya. Kita tinggal pasang sampai bunyi knop gitu, kayak gini. Nah seperti ini. Lalu ini tinggal dipasang di sininya kayak gini ya. Nah ini kan ada knopnya di sininya, ada knopnya, kita masukin, tekan gitu. Nah seperti ini, jadi dia udah kenceng nih megangnya. Lalu tinggal kita turunin, langsung kita pencet yang satu lagi, yang ini ya, langsung kita turunin. Nah kayak gitu. Lalu tinggal kita nyalain deh ya. Nah selain dapat yang seperti ini, kita juga dapat olesan ini tadi. Lalu juga kita dapat buku petunjuk ya, buku petunjuk penggunaan. Berikut juga di sini ada kartu garansinya. Garansinya 1 tahun ya, seperti biasa. Produk-produk sekarang banyak kan sih 1 tahun ya. Oke. Nah seperti ini. Saya akan coba nyalain. Ini belum ada dohnya sama sekali ya. Kondisi dari mixernya yang berputar. Nah di sini ada knob untuk buka dia punya kaki-kakinya. Dan yang satu lagi ini adalah tombol power, terdiri dari 1 sampai 5 kecepatan ya. Nah ini kita coba buka ya. Nah tadi itu bowlnya nggak berputar karena posisi kakinya salah ya. Jadi kalian harus pasin knob kakinya sama ada relnya di sini ya. Nah jadi kayak gini, kalau kita nyalain gini, nah, dia putar ya bowlnya ya, kita muter. Jadi waktu kita mixer adonan, selain mixernya berputar, bowlnya juga berputar ya. Kalau yang zaman dulu kan bowlnya nggak puter ya, jadi statis aja gitu. Nah ini juga kita bisa kasih penutup di sini. Kalau mau dikasih boleh, nggak dikasih juga boleh ya, bebas. Nah kayak gini, tuh seperti ini ya, gampang banget. Jadi kalau ditutup gini, kita mau masukin telur atau apa tambahannya itu bisa melalui lubang yang ini. Praktis kan? Nah nanti saya untuk resep berikutnya saya akan coba pakai mixer ini, dan saya akan review balik bagaimana review menggunakan mixer yang satu ini dengan standnya ini ya, efektif atau enggak. Teman pasti penasaran saya beli dengan harga berapa untuk mixernya Miyako ini, untuk komplitnya kayak gini. Nah untuk mixernya sendiri biasanya itu dikenain biaya sekitar 100 hampir 200.000 ya untuk mixernya doang. Nah untuk kali ini saya beli dengan standnya seperti ini yang tipe 625. Ini harganya 254.100 di online shop ya. Kalian boleh cari di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak seperti itu. Banyak banget yang jual produk ini ya. Nah nanti saya akan kasih tahu lagi buat teman-teman bagaimana cara menggunakan ini mixer untuk membuat adonan roti atau adonan kue ya. Nah untuk kualitas plastiknya sendiri di sini, plastik untuk standnya ini nggak terlalu tebal ya kalau menurut saya. Maksudnya plastiknya itu standar lah gitu, nggak sampai yang tebal banget atau heavy. Bahkan ini ringan banget ya. Dan bentuknya juga slim, jadi nggak terlalu makan tempat kalau di rumah. Jadi buat teman-teman yang suka bikin kue buat keluarga, ini mixer yang sangat cocok sekali dipakai di rumah ya. Oke. Nah demikian dulu unboxing dan sedikit review dari saya tentang mixer Miyako M625 ini. Semoga review dan unboxing kali ini bermanfaat buat teman-teman. Mungkin yang masih bingung mau mulai baking, mau beli alat baking apa yang pertama kali dibeli, ini bisa jadi pilihan karena ini sangat sederhana banget dan ekonomis banget ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya dan unboxing barang-barang saya yang baru berikutnya. Nggak tahu apa lagi, tapi
nanti kalau ada yang baru pasti saya unboxing dan sedikit review buat teman-teman. Juga saya pakai di setiap resep saya. Jadi teman-teman jangan melewatkan resep-resep ataupun masakan dari saya, dari baking dan cooking saya, karena di situ saya juga pakai beberapa alat-alat yang sederhana juga ya, yang pasti ya disesuaikan dengan kebutuhan kalian di rumah. Oke, sampai jumpa lagi di resep berikutnya, unboxing berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga wabah corona cepat berlalu dan kita beraktivitas seperti biasa lagi ya. Dadah!